Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obay Sobari, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik mata kuliah kerja praktik dengan judul Implementasi Aplikasi Instagram dan TikTok sebagai Media Pemasaran pada Perumahan The Kraton Karawang, yang dimana dosen pengampu atau dosen pembimbing pada mata kuliah kerja praktik ini adalah Ibu Neni Triana STMM. Baik, langsung saja pemaparan yang pertama mengenai bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang kegiatan kerja praktik lapangan adalah sebuah proses pembelajaran pada bidang keahlian dari mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan mengetahui secara langsung proses kinerja dan pelayanan yang terjadi serta menerapkan ilmu yang telah diterima dalam masa perkuliahan merupakan hal yang penting untuk pendidikan mahasiswa. Orientasi daripada teori-teori yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, momentum daripada mata kuliah pelaksanaan kerja praktik ini kolerasi dengan apa yang kita dapatkan di perkuliahan, yang dimana di dalam bangku perkuliahan kita selalu diajarkan mengenai teori-teori pemasaran, teori-teori manajemen. Dengan adanya momentum pelaksanaan kerja praktik ini, kita bisa mengimplementasikan secara langsung, bahkan kita bisa belajar secara langsung bersama para ahli yang sudah profesional bekerja di instansi atau perusahaan tertentu. Adapun tujuan daripada kerja praktik ini yaitu menyiapkan peserta kerja praktik untuk dapat bekerja secara maksimal di kehidupan nyata setelah menyelesaikan studi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, meningkatkan skill, meningkatkan kepekaan, lalu sebagai sarana pelatihan kerja bagi mahasiswa yang hari ini masih berproses dalam pembelajaran. Selanjutnya mengenai daripada manfaat kerja praktik. Manfaat pelaksanaan kerja praktik ini yaitu untuk mahasiswa tersendiri ya sudah jelas, dapat mencerdaskan emosional dan intelektual, lalu dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di program pendidikan, lalu menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat bagi instansi atau perusahaan, dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau lembaga kepada masyarakat, memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga dalam rangkaian meningkatkan kinerja perusahaan atau lembaga, juga sebagai sarana membangun jaringan kerjasama untuk memperoleh tenaga kerja potensial. Baik teman-teman, beralih pada pemaparan yang selanjutnya, yaitu mengenai bab 2 tentang gambaran umum perusahaan. Sebelum kita jauh membahas pelaksanaan kerja praktik di instansi yang saya bukan kerja praktik tersebut, maka saya akan membahas mengenai sejarah singkat daripada perusahaan tersebut. PT Perindo Sukses bergerak di bidang property development sejak tahun 2003 atau lebih dari 13 tahun. Diawali dengan pembangunan proyek perumahan Puri, Persada Indah, kemudian Persero juga sedang mengembangkan proyek perumahan The Kraton yang berlokasi di daerah Kosambi, Karawang, Jawa Barat. Berdirinya PT Perindo Sukses berlandaskan tanda daftar perusahaan, yang dimana ada banyak legalitas dan administrasi yang sudah ditempuh oleh pihak PT Perindo Sukses dalam mengembangkan usahanya, dalam mengembangkan proyek propertinya. Tidak sembarangan mereka membangun sebuah proyek, namun juga pihak PT Perindo Sukses menempuh terlebih dahulu administrasi yang bersyarat, juga menempuh segala bentuk legalitas yang harus dilakukan. Selanjutnya mengenai nama dan logo perusahaan. Adapun nama perusahaan yaitu adalah PT Perindo Sukses sebagai developer perumahan The Kraton Karawang. Logonya sudah tertera di layar PowerPoint, bisa kawan-kawan saksikan di situ.
Lalu bicara soal profil perusahaan sudah jelas tadi, namanya PT Perindo Sukses, tanggal berdiri 31 Januari 2003, alamat tertulis kegiatan usaha bidang industri jasa pengembangan dan konstruksi, kegiatan usaha menjual properti, pemilik Hartoyo Sugiharto, email tertulis, nomor telepon tertulis. Visi misi daripada perusahaan tersebut yaitu visinya membangun rumah impian bagi keluarga Indonesia yang harmonis. Misinya turut serta membangun negeri, membangun dengan hati, memberikan yang terbaik. Itulah visi misi dari perusahaan PT Perindo Sukses sebagai developer perumahan The Kraton. Sebagai perusahaan profesional, maka pastinya memiliki struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi daripada PT Perindo Sukses sebagai developer perumahan The Kraton Kabupaten Karawang, yaitu ada owner, lalu ada direktur, ada pimpinan proyek, dan di bawahnya ada bidang-bidang KPR, bidang marketing, bidang teknik, dan administrasi. Selanjutnya kita beralih pada bab yang ketiga, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Karena ini berbicara soal manajemen, lalu bicara soal pemasaran, juga dalam judul kita tertulis kita angkat mengenai pemasaran secara digital, maka tinjauan-tinjauan teori, tinjauan pustaka yang kita maksud adalah kolerasi dengan pengertian manajemen itu sendiri, pengertian manajemen pemasaran, lalu tujuan manajemen pemasaran, begitupun dengan tinjauan-tinjauan mengenai digital marketing. Pengertian manajemen tersendiri yaitu adalah menurut James Tonder dan Wankel dalam Random Sani 2011, manajemen adalah proses merencanakan, mengkoordinasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha, anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sederhananya, manajemen itu adalah how to manage, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola. Lalu di sini tertulis ada pengertian manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara pemilihan, memperoleh target pasar, mempertahankan dan mengembangkan pelanggan dengan menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan keunggulan suatu nilai kepada pelanggan. Orang-orang pemasaran memasarkan 10 tipe entitas, barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, dan organisasi, informasi, dan ide. Lalu di sini tertuang tinjauan pustaka mengenai tujuan manajemen pemasaran, yaitu adalah tujuan pemasaran membuat agar penjualan berlebih-lebihan dan mengetahui, memahami konsumen dengan baik sehingga produk atau pelayanan cocok dengan konsumen tersebut dan laku dengan sendirinya. Konsep pemasaran yaitu mencapai tujuan perusahaan, maka harus mengetahui dan menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang efektif dan efisien dibanding dengan perusahaan pesaing. Lalu kolerasi dengan tema yang kita angkat, berbicara soal digital marketing, bicara soal media sosial, maka ada tinjauan mengenai digital marketing, yaitu diantaranya pengertian digital marketing itu sendiri. Lalu ada penjelasan mengenai sosial media, yaitu Instagram dan TikTok sebagai media pemasaran. Pengertian digital marketing menurut Chavez and Chadwick 2016, digital marketing merupakan aplikasi dan internet dan berhubungan dengan teknologi digital, di mana dalamnya berhubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Lalu bicara soal pengertian atau tinjauan pustaka mengenai sosial media sebagai media pemasaran, yaitu upaya untuk menggunakan media sosial guna membujuk konsumen suatu perusahaan untuk menggunakan produk atau layanan yang berharga. Itu menurut Ward 2010. Adapun tinjauan-tinjauan pustaka yang lain bisa kawan-kawan saksikan di layar PowerPoint. Selanjutnya kita beranjak pada pembahasan bab 4 mengenai pelaksanaan kerja praktik tersendiri. Yang pertama mengenai tentang kedudukan dan koordinasi. Pelaksanaan kerja praktik lapangan yang dilakukan di kantor developer
Perumahan The Kraton PT Purindo Sukses, saya ditempatkan pada bagian marketing sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu manajemen pemasaran. Bagian ini bertugas untuk melakukan promosi, melayani konsumen baik itu di sosial media ataupun konsumen yang datang langsung di kantor dan membuat ide-ide promosi untuk dipromosikan di sosial media. Sebelum melakukan kegiatan, karyawan dan saya sebagai orang yang magang di instansi tersebut mendapatkan prosedur dari pembimbing mengenai hal yang dilakukan selama praktik di kantor development perumahan The Kraton, serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Pekerjaan yang sering dilakukan adalah membuat promosi iklan seperti player, video, serta membantu marketing menghadapi konsumen yang datang langsung ke kantor. Adapun uraian kerja praktik, yaitu perkenalan lingkungan kerja perusahaan, instruksi kerja praktik, perkenalan sistem pemasaran perumahan, mengetahui spesifikasi perumahan, mengecek lokasi, mengetahui bentuk spesifikasi, mempelajari proses pemberkasan untuk akad perumahan, membuat desain promosi dan tag video promosi, sebagaimana seperti judul yang kita angkat mengenai promosi pemasaran dengan digital marketing. Kawan-kawan, sedikit saya cerita bahwa sebelum kita melakukan magang, pihak perumahan The Kraton PT Purindo Sukses sebagai developer pengembangan pemasaran perumahan The Kraton sudah melakukan metode pemasaran secara digital, yaitu melalui Instagram dan TikTok, di mana pada hasil daripada pemasaran tersebut itu mendapatkan respon yang baik oleh para konsumen. Ada banyak konsumen baru yang datang langsung ke kantor atas dasar informasi yang disampaikan di video TikTok dan Instagram. Ini menjadi suatu hal yang efektif, bukti hal yang efektif pemasaran secara digital menggunakan Instagram dan TikTok pada perumahan The Kraton. Akan tetapi, ada sebuah permasalahan yang terjadi. Ketika saya berbincang-bincang dengan beberapa tim marketing di sana terdapat beberapa tim marketing, ada tim marketing A, B, dan C, dan sebagainya. Mereka secara individu enggan menggunakan promosi atau penjualan melalui digital marketing atau media sosial. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya mereka sudah melakukan effort yang sangat lebih dengan membeli fitur ads berbayar atau periklanan di Instagram. Itu memang mereka sesuai dengan target marketnya. Konsumen yang dia incar itu bisa terkena target pemasarannya, bahkan bisa langsung datang ke kantor. Akan tetapi permasalahannya, ketika konsumen tersebut yang didapatkan dari informasi seorang marketing yang mengeluarkan effort lebih tersebut, itu di follow up oleh marketing yang lain. Akhirnya bonus pencairan atau bonus yang didapatkan si marketing melalui media sosial tersebut itu tidak dapat karena konsumen tersebut yang datang ke kantor itu di follow up oleh si marketing yang lain. Ini menjadi sebuah masalah perihal digital marketing yang dilakukan secara individu oleh tim marketing dari perumahan The Kraton. Adapun penyelesaiannya mungkin dari pihak manajer atau pihak perusahaan PT Purindo Sukses itu bisa mengatasi persoalan seperti ini. Yang terakhir, nanti kolerasi juga hasil daripada permasalahan ini kita salurkan di bab akhir ini, adalah bab 5 sebagai penutup. Itu kesimpulan bahwasanya tadi secara besar pelaksanaan kerja praktik tersebut saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai digital marketing. Yang pertama, dari pihak PT Purindo Sukses yang melakukan promosi digital marketing itu sangat efektif dan efisien. Ada banyak konsumen yang hadir secara langsung ke kantor karena mendapatkan informasi dari video TikTok dari akun resmi The Kraton, perumahan The Kraton. Itu menjadi suatu hal yang efektif.
Akan tetapi permasalahannya adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa setiap individu tim marketing itu enggan melakukan promosi media sosial atau digital marketing karena problemnya tadi, ketika datang ke kantor si konsumen ini tidak menyebutkan bawaannya siapa, akan tetapi di follow up-nya oleh tim marketing yang lain yang sedang melakukan jadwal praktek di kantor tersebut. Akhirnya konsumen tersebut di follow up oleh tim marketing yang lain. Ini menjadi kerugian oleh tim marketing yang melakukan pemasaran digital tadi. Hal ini menjadi sorotan seharusnya oleh pihak perusahaan, di mana khususnya oleh pihak manajer marketing yang seharusnya lebih diperketat lagi aturan-aturan bermain tim marketing di perumahan The Keraton. Pihak perusahaan harus terus mengkontrol atas aturan-aturan yang diberlakukan di setiap marketing yang bekerja di perumahan The Keraton. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun daftar pustaka bisa kawan-kawan simak sendiri di layar PowerPoint. Lalu di sini ada lampiran-lampiran, yaitu kita lampiran yang saya bikin di sini ada surat balasan daripada pihak instansi atau perusahaan perumahan The Keraton bahwasanya saya diterima untuk magang di sana, untuk kerja praktik di sana. Lalu di sini saya mendapatkan sertifikat atas pelaksanaan kerja praktik. Lalu di sini ada bentuk katalog atau brosur untuk memasarkan di media sosial, bahkan pemasaran secara direct marketing atau pemasaran secara langsung. Di sini juga ada bentuk-bentuk rumah, spesifikasi rumah. Di sini ada lampiran atau dokumentasi saat saya diberikan arahan oleh manajer marketing. Lalu ada kegiatan akad bersama, akad akbar, akad perumahan. Di sini juga saya ada dokumentasi perihal fasilitas perumahan The Keraton. Salah satunya adalah perumahan yang memiliki waterboom atau kolam renang ya. Kawan-kawan bisa datang langsung ke sana. Ada perumahan The Keraton, di dalamnya terdapat kolam renang, yaitu Taman Ombak. So di sini kita ada dokumentasi diskusi bersama kawan-kawan yang magang di sana. Ada kawan-kawan mahasiswa dari UBP juga ada kawan-kawan dari mahasiswa dari Universitas Unpas. Kita magang kerja praktik bersama di sana. Ini kita ada dokumentasi foto bersama manajer marketing. Lalu ada dengan bidang KPR, juga ada dengan bidang administrasi. Dan ini adalah dokumentasi yang terakhir, itu adalah pemberian sertifikat kepada kami mahasiswa yang magang dalam akhir masa magang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.